Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak semua. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, masih sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun kondisi pandemi, tapi kita masih diberi kesehatan, alhamdulillah. Pada pagi hari ini, mari kita awali dulu dengan ice breaking gimana biar kita konsentrasinya bisa bagus. Mungkin kalau dari kemarin sudah kita maraton untuk melakukan diklat, sekarang kita coba refresh untuk ice breaking biar nanti agak santai, ada pencerahan biar tidak tegang ya Bapak-Bapak ya. Kita sekedar untuk aja biar kita tidak stres atau tidak tegang karena sudah beberapa hari konsentrasi. Nanti pakai hitungan saja biar tidak, kalau saya hitung ganjil nanti tangan kanan yang naik, kalau nanti saya hitung genap nanti tangan kanan kiri yang naik, itu ya. Ya, kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sudah cukup untuk melatih konsentrasi ya. Terima kasih Mbak Cuma. Untuk materi pagi ini kita akan membicarakan tentang struktur kurikulum. Mungkin nanti waktu kita 20 menit. Nanti kita untuk materi ini kita akan membicarakan tentang struktur kurikulum. Nanti kurikulum sekolah PK. Mungkin saya share dulu nanti ke untuk rencananya nanti ini Bapak, judulnya kita ke kerangka kurikulum. Sudah kelihatan? Sambut, Pak. Ya. Proses. Materinya kerangka kurikulum dan struktur kurikulum. Kemudian nanti ini target waktunya, dan nanti kalau melebihi waktunya mohon diingatkan agar bisa tepat waktu ya Bapak-Bapak ya. Iya Pak. Terima kasih untuk agenda kita itu nanti. Kemudian kita mulai ke materi. Kelihatan? Sambut, terbuka, Pak. Sambut, Pak. Sambut, Mohon maaf tadi akhirnya ada Salam teknis Pak tadi. trouble, agak merepot karena mungkin gaptek ini ya. Kita lanjutkan ke kerangka kurikulum, bagaimana kerangka kurikulum yang disiapkan pemerintah pada kurikulum SMK
PK yang nanti akan menjadi pusat keunggulan. Nah, di sini ada beberapa yang baru dari kurikulum ini. Tidak mau. Jadi dari kurikulum ini pembelajaran dengan paradigma baru, dengan kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum yang disesuaikan untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, strukturnya ada beberapa ini, ada pendahuluan, kerangka dasar kurikulum, dan profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, dan prinsip pembelajaran, dan asesmen. Apa yang diharapkan dari pelatihan modul kerangka kurikulum ini? Yang pertama, peserta dapat menggunakan materi yang dipelajari untuk memahami dasar pembelajaran dengan paradigma baru, sekolah penggerak, dan pusat keunggulan atau sekolah PK. Untuk menggunakan kerangka kurikulum disesuaikan untuk mencapai profil pelajar Pancasila serta peran dan fungsi pemangku kepentingan dari tingkat pusat sampai ke satuan pendidikan, yaitu sekolah atau pembelajaran, dan dalam menciptakan pembelajaran dan asesmen yang berpusat pada siswa. Kemudian dan capaian dari unit ini adalah ini kerangka dasar kurikulum. Di situ ada pemahaman yang harus didapat, yaitu peserta dapat memahami pentingnya penyusunan kurikulum dalam upaya pembaharuan pembelajaran. Jadi pembelajaran akan dibuat lebih efektif agar tepat sasaran. Profil pelajar Pancasila yang kedua, yaitu peserta dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan pelajar Pancasila. Peserta dapat menjelaskan dimensi dan profil pelajar Pancasila, serta peserta dapat menjelaskan kegunaan profil pelajar Pancasila. Kemudian struktur kurikulum, untuk peserta dapat mengetahui struktur kurikulum sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan. Kemudian prinsip pembelajaran dan asesmen. Peserta dapat menjelaskan fungsi dari prinsip pembelajaran dan asesmen. Peserta dapat menjelaskan apa saja prinsip dari pembelajaran. Kemudian peserta dapat menjelaskan apa saja prinsip-prinsip asesmen. Kemudian peserta dapat menjelaskan keterkaitan dari prinsip pembelajaran dan asesmen. Kemudian pendahuluan. Nah, kita akan membicarakan ke kerangka dasar kurikulum dari SMK Pusat Keunggulan. Nah, kerangka dasar kurikulum itu peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan penyesuaian kurikulum pembelajaran, sehingga desain dari kurikulum Pusat Keunggulan ini akan ada perubahan karena mengkritisi dari kurikulum yang 2013 mungkin ada yang perlu dibenahi, sehingga kurikulum ini kurikulum tingkat satuan pendidikan kalau dulu itu perlu ada pembenahan. Nah, sifat dari kurikulum itu bersifat dinamis sehingga harus selalu dikembangkan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pada saat sekarang. Maka dilakukan penyesuaian pengorganisasian pembelajaran di sekolah penggerak dan pusat keunggulan. Untuk pilot proyeknya nanti ke sekolah penggerak. Salah satu upaya pembaharuan pembelajaran adalah dengan mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi di kerangka dasar kurikulum ini nanti akan membagi kewenangan yang bisa dikembangkan sekolah dan yang akan jatahnya dari pemerintah pusat itu apa.
Jadi nanti akan dipilah mana yang boleh dikembangkan dan tidak boleh. Yang harus ada dari pemerintah itu apa saja, itu nanti akan disampaikan di situ. Kemudian di kurikulum ini, pemerintah pusat memiliki kewenangan yaitu ada struktur kurikulum, profil pelajar Pancasila itu juga wajib, kemudian capaian pembelajaran dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Setiap satuan pendidikan memiliki kewenangan untuk menyusun visi misi, tujuan sekolah, kebijakan sekolah terkait kurikulum pembelajaran dan asesmen, serta mengembangkan kurikulum operasional menjadi kebijakan tentang pembelajaran di tingkat satuan pendidikan. Jadi yang boleh dikembangkan itu antaranya ada visi misi, tujuan sekolah, kebijakan sekolah terkait kurikulum pembelajaran dan asesmen. Kalau ada struktur yang dari pemerintah pusat itu nanti akan ada porsinya dan wajib ada profil pelajar Pancasila karena untuk tujuan. Kemudian kerangka kurikulum yang ditetapkan pemerintah pusat seperti ini, seperti bagan yang ada bisa lihat Bapak ya, bisa dilihat. Ya, jadi di sini ada tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, kemudian standar kompetensi lulusan, ada standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar lainnya. Kemudian yang kerangka kurikulum ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional atau standar nasional pendidikan. Ini yang di kolom ini. Ada struktur capaian pembelajaran dan prinsip pembelajaran. Assessment. Kemudian untuk perangkat ajar ada buku teks, bahan ajar, modul ajar, mantap pembelajaran dan proyek. Profil pelajar Pancasila ini juga nanti akan difasilitasi. Kemudian yang boleh dikembangkan tadi ini ada kaitannya dengan visi misi, profil pelajar kesatuan pendidikan atau muatan lokal, kemudian ada konteks kebijakan lokal, kemudian ada kurikulum operasional kesatuan pendidikan dan perangkat ajar yang dikembangkan secara mandiri. Dan nanti ini ke operasional di sekolah. Satuan pendidikan mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum sesuai karakteristik satuan pendidikan. Ini yang boleh dikembangkan. Jadi porsinya adalah nanti ada bagian pusat dan yang kewenangan dari sekolah. Ini untuk yang apa? Yang ke kerangka dasar kurikulum. Nah, nanti akan kita lanjutkan apa bedanya antara kurikulum yang sekarang dengan yang kurikulum pusat keunggulan tadi. Dari sini sudah jelas ya Bapak-Bapak ya, yang boleh dikembangkan sama yang harus ada dari pemerintah pusat nanti ditun sekolah berhak menyusun struktur itu sesuai dengan porsinya. Jadi nanti yang boleh dikembangkan itu yang di muatan sekolahnya. Kalau yang titipan dari pusat itu harus ada dan harus dimasukkan di kurikulum sekolah kita. Mungkin itu nanti kita lanjutkan ke yang materi berikutnya ke struktur kurikulumnya. Itu Bapak kita lanjutkan materi yang berikutnya.
Sudah kelihatan Bapak ya? Sudah belum? Proses, Pak. Proses. Ya, kelihatan, Pak. Oh. Sudah? Ampun, ya. Ya. Jadi untuk kita masuk ke materi struktur kurikulumnya. Ini struktur kurikulum ada perbedaan dari kurikulum yang dulu dengan bentar kok malah macet ini. Macet Pak, entah. Macet saya. Sudah kelihatan ya? Ampun, Pak. Ya, Pak. Kita lanjutkan. Jadi struktur kurikulum itu nanti ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pembaruan pembelajaran di sekolah penggerak atau pusat keunggulan meneruskan proses peningkatan kualitas pembelajaran telah diinisiasi kurikulum sebelumnya, yaitu berbasis kompetensi, pembelajaran yang fleksibel, dan karakter Pancasila. Nanti muatannya itu. Kemudian berbasis kompetensi itu pengetahuan dan keterampilan sikap dirangkaikan sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga memenuhi kompetensi yang utuh yang dinyatakan sebagai capaian pembelajaran. Kemudian pembelajaran yang fleksibel, CP disusun dalam fase yaitu 2 dan 3 tahun per fase sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaiannya. Muatan atau konten dikurangi agar peserta didik memiliki waktu yang memadai untuk menguasai kompetensi yang ditargetkan. Kemudian karakter Pancasila ini sinergi antara kegiatan pembelajaran rutin sehari-hari di kelas dengan kegiatan non-rutin atau proyek interdisipliner yang berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter berdasarkan kerangka profil pelajar Pancasila. Kebijakan kurikulum berbasis konteks atau satuan pendidikan yang telah dimulai sejak dulu kembali dikuatkan di sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan. Ada struktur minimum, kemudian ada otonomi, sederhana, dan gotong royong. Itu bagiannya. Struktur minimum, pemerintah menetapkan struktur kurikulum minimum satuan pendidikan. Jadi nanti pemerintah menetapkan struktur minimumnya, kemudian nanti sekolah bisa mengembangkan. Program dan kegiatan tambahan sesuai dengan visi misi dan sumber daya yang tersedia. Jadi struktur yang disampaikan pemerintah itu struktur minimal yang nanti untuk pengembangannya diserahkan ke sekolah terkait dengan muatan lokal dan visi misi sekolah. Kemudian otonomi kurikulum memberikan kemerdekaan pada satuan pendidikan untuk merancang proses materi pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Pemerintah menyediakan buku teks, ini perangkat ajar untuk membantu guru yang membutuhkan panduan dalam merancang pembelajaran. Kemudian sederhana, perubahan yang seminimal mungkin namun berperan beberapa aspek berubah secara signifikan dari kurikulum sebelumnya. Tujuannya adalah arah perubahan dan rancangan yang jelas dan mudah dipahami sekolah dan pemangku kepentingan. Kemudian ada gotong royong, pengembangan kurikulum dan perangkat ajarnya dilakukan dengan ada 2, jadi muatan umum dan muatan kejuruan. Kalau dulu ada 3, sekarang tinggal 2. Nah ini pembagian di strukturnya seperti ini. Ada umum,
pendidikan agama, kemudian Pancasila, PKN, Bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, pendidikan olahraga, sejarah, seni, kemudian yang materi kejuruan, nanti matematika kejuruan, itu kelas 11, bahasa Inggris 11-12 ya, kemudian bahasa Inggris kejuruan, itu juga kelas 11 dan 12, kemudian ada logika dan teknologi digital, itu SIMDIK kalau dulu, sekarang ganti nama lagi. Kemudian ada ilmu pengetahuan alam dan sosial, ini leburan antara fisika, kimia, dan IPA, menjadi ilmu pengetahuan alam dan sosial, 6 jam pembelajaran. Kemudian kejuruan, daftar 40 menit kompetensi. Kemudian ada proyek kreatif dan kewirausahaan. Dan ada praktek kerja lapangan dan mata pelajaran pilihan. Nah, nanti perbedaannya seperti itu di struktur kurikulum. Kemudian pemilihan konsentrasi pada satu program keahlian. Penentuan konsentrasi dilakukan atas dasar kebutuhan tenaga kerja, dunia kerja menjadi sasaran. Jadi harus yang dituju mana hidukannya. Kemudian pada satuan program keahlian dapat diselenggarakan satu konsentrasi atau lebih dari satu. Jadi bisa menjalin dengan beberapa iduka. Konsentrasi yang berbeda pada satuan program kalian diselenggarakan dalam rombongan belajar yang berbeda. Kemudian konsentrasi dapat dilaksanakan melalui penambahan jam pembelajaran pada mata pelajaran tertentu sesuai konsentrasi yang dipilih. Yang kelima, konsentrasi khusus berdasarkan peminatan dunia kerja dapat diselenggarakan melalui penajaman, penambahan jam, materi pada mata pelajaran kejuruan maupun mata pelajaran pilihan. Ini kemudian perubahan penataan mata pelajaran. Ini ada tadi mata pelajaran penggolongannya tadi dari 3 menjadi 2, kemudian mata pelajaran matematika kelas 10 disebutkan dengan matematika SMA yang kelas 11-12 sesuai dengan kejuruannya. Jadi matematika dan bahasa Inggris perubahannya di situ. Kemudian ada 3 jumlah jam pelajaran peminatan. Untuk perubahan yang lain saya kira di kelompoknya yang berbeda. Saya kira itu Bapak semua terkait dengan materi pada pagi siang hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang jelas untuk struktur kurikulum itu nanti ada perubahan di mapel umum dan mapel kejuruan. Saya kira itu Bapak semua, mudah-mudahan bisa diaplikasikan nanti di kurikulum kita, di kurikulum sekolah PK yang Bapak Ibu nanti akan aplikasikan di sekolah. Saya kira itu. Pak Sigit ada pertanyaan, raise hand. Ya, terima kasih Pak Sugeng. Cuma ini bertanya terkait dengan struktur kurikulum. Itu sudah pakem seperti itu nggih? Apa boleh diubah, ditambah atau dikurangi? Itu Pak. Terima kasih Pak Sigit. Untuk yang struktur kurikulum yang paketan dari pemerintah yang minimal tadi tidak boleh dikurangi. Tapi untuk yang ditambah nanti sesuai dengan kebutuhan sekolah. Misalnya nanti tempat Pak Sigit itu ada hubungan industri dengan
industri yang membutuhkan kompetensi apa mungkin nanti bisa ditambahkan di situ, atau mungkin dari materi struktur kurikulum yang ada minimalis itu masih kurang, dianggap kurang, bisa ditambahkan, tapi tidak mengurangi yang sudah diwajibkan dari pemerintah. Itu saya kira Pak Sigit yang bisa saya jawab. Oh Itu. ya, terima kasih Pak. Soalnya untuk kelas 10 itu kan produktifnya jadi sedikit itu 6 jam. Cuman dasar, materi dasar saja ya Pak. Ya. Dasar. Ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Moga Pak Dian, Resen juga. Terima kasih Pak Sugeng. Jadi seperti melanjutkan pertanyaan Pak Sigit tadi, di SMK itu kan kita mesti punya kerjasama dengan industri Pak Sugeng. Ya. Industri biasanya mintanya kan kita harus menyesuaikan kebutuhan mereka. Padahal di sisi tertentu kita juga harus mengacu pada aturan pemerintah. Yang disampaikan Pak Sigit tadi kan intinya mungkin apakah kita diperkenankan kalau dengan industri itu semacam membuat kurikulum yang memang distandarkan dengan kebutuhan industri. Kalau diperkenankan kan memang kita hanya merubah mungkin mekanisme seperti keinginan industri. Mungkin itu Pak Sugeng. Terima kasih. Iya Pak Dian, kalau coba saya jawab, jadi menurut saya ya tadi, jadi dari muatan kurikulum yang minimal tadi, karena kita juga diperbolehkan ada beberapa program tadi untuk menambah terkait dengan kebutuhan kita di sekolah, yang kalau memang di industri mungkin nanti butuh aturan yang bisa apa, mengadopsi atau memberikan kita jaminan bisa ke industri sekolah kita, bisa outputnya bisa diterima, ya saya kira bisa, tapi itu nanti yang pesan dari pemerintah itu mungkin harus dimasukkan ke depan. Ya. Saya kira itu Pak Dian mungkin bisa. Terima kasih Pak Sugeng. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini mungkin sudah cukup. Kemudian untuk yang nanti untuk pertemuan berikutnya mungkin nanti materinya berbeda lagi. Untuk hari ini saya kira sudah cukup ya Bapak ya. Kalau sudah kita akhiri, kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Cukup. Selamat siang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.